Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waskita Utama. Saya dari kelompok 3, yang mana tugas kami pada saat itu adalah membuat aplikasi berbasis komunitas. Maka dari situ kita putuskan untuk memilih komunitas perfilman. Dari sini kita coba membuat kerangka proses pembuatan website ini, seperti adanya pendahuluan, proses pembuatan, metodologi pengambilan data atau sampel atau sumber. Lalu kita bagi juga tugas-tugas kita sebagai anggota, dan terakhir adalah proses pengerjaan. Manfaat dan tujuan pembuatan program web ini adalah, pertama ya sebagai menyempurnakan nilai UTS dari yang diberikan oleh ibu dosen, Ibu Vesa dalam hal ini. Karena nilai adalah mungkin segalanya bagi mahasiswa ya. Karena dari sanalah kami berharap mendapat nilai dan pengalaman yang baik dari tugas yang diberikan. Yang kedua, mungkin secara tidak langsung memberikan kontribusi positif terhadap industri film, ya karena mungkin dari website itu banyak dari sineas kita yang memberikan feedback atau memberikan masukan dari film yang tersedia di layanan web kita itu. Jadi para produser sedikit mendapat masukan apa sih yang sedang tren saat ini, seperti itu. Yang ketiga adalah memperkaya pengalaman menonton film. Dari informasi yang kita sampaikan dalam website, mungkin kita akan lebih banyak pilihan apa sih yang akan kita pilih untuk menonton film yang menurut kita itu sesuai dengan genre kita gitu ya. Yang terakhir adalah membangun komunitas yang aktif. Dalam hal ini komunitas yang aktif dimaksud adalah dari web itu kan kita ada feedback, ada komunitas, ada ID, kita hubungkan dengan sosial media. Jadi dengan harapan kita tuh dapat berkumpul atau saling mengisi informasi tentang suatu komunitas perfilman. Dari sini coba saya langsung menjelaskan metodologi pembuatan ya. Dari sini saya pribadi mendapat tugas untuk merancang atau memberikan masukan database apa sih yang dibuat atau dibutuhkan dalam pemrograman web berbasis web itu untuk kita tampilkan. Di sini mind map kita adalah website itu tentunya homepage kita itu atau halaman awal ya, itu kita jelaskan atau kita isi dengan subpage di sini. Subpage di sini adalah home. Home itu ya di tampilan luar atau tampilan layar awal. Lalu dari subpage itu kita memberikan menu-menu atau pilihan dari setiap yang ingin kita pilih untuk kita tonton atau kita pilih filmnya atau kita review. Di situ ada kategori, lalu kita membuat cover, dan di situ ada kategori, ada genre, ada apa yang baru, what's new, dan about us. About us itu ya tentang kita ya, maksudnya tentang ruang lingkup garis besar dari website kita. Lalu dalam header itu kita masukkan logo, lalu navigasi, dan dialog box yaitu seperti searching. Jadi maaf bukan dialog box, search box gitu ya, seperti itu. Untuk
mencari kata kunci yang kita inginkan. Lalu bagian bawah atau footernya kita memberikan untuk feedback ya, layanan seperti feedback itu media sosial itu kita untuk gabungkan, misalkan sosial media account ya, di situ kita pilih untuk terkoneksi dengan sosial media, dan privacy policy yaitu untuk kebijakan yang copyright terkait dengan copyright. Di sini saya coba jelaskan untuk tugas saya pribadi melalui diskusi kami bersama, bahwa saya mendapat tugas untuk membuat atau memberikan masukan ya terhadap database dari kawan-kawan itu, apa saja sih yang dibutuhkan, dan hasilnya adalah kawan-kawan merekomendasikan apa saja data yang dibutuhkan untuk tampilan dari database suatu pemrograman web. Di sini saya coba jelaskan. Di sini kita coba membuat database dari user. User itu sebagai kita ya pribadi, itu ketika ingin masuk itu sepertinya seperti membuat seperti buku tamu di website kita, yang mana membutuhkan login seperti itu. Lalu dari kita membuat database news atau berita. Jadi di sana itu ada ID block, yaitu sebagai kita sampaikan di sini primary key. Di sana ada di database itu kita masukkan judul, lalu Slack, kontennya apa, dibuatnya kapan, ini kan berita gitu ya, konten tentang berita itu dibuatnya apa, dibuat oleh, nah itu kita masukkan di news pada website kita. Lalu kita masuk ke database inti dari pemrograman web ini, yaitu movie-nya. Movie-nya ini ID movie itu kita buat database ID movie itu sebagai primary key. Lalu kita masukkan judulnya, sinopsisnya itu seperti apa, thumbnailnya itu ikonnya kecil-kecil, trailernya juga kita sisipkan, tanggal rilisnya, lalu kita masukkan genre untuk mempermudah pencarian, biasanya created on, created by juga seperti biasa yang kita tidak lupa sisipkan, yaitu dibuat agar lebih mudah terpantau di update-nya kapan. Lalu dari sini juga kita ID card itu terhubung dengan movie rating. Movie rating itu bertujuan jadi ketika si user ya, terutama memudahkan user untuk menggali informasi dari apa sih yang sedang in ya saat ini, itu seperti apa. Lalu database ini memanggil ID movie. ID movie itu akan muncul semuanya itu mulai dari rating yang dipilih oleh user ya. Itu kita akan membuat klasifikasi ratingnya dari yang favorit seperti apa, yang lebih banyak dipilih oleh user itu genrenya mungkin apa gitu. Lalu di sini juga kita membuat database komentar, yaitu komentar dari masing-masing dari komentar dari ke pengalaman menonton dari user yang mengunjungi website kita. Di situ pentingnya feedback komentar dari user yang saya seperti tadi bilang, dengan harapan membangun citra perfilman di Indonesia itu yang tidak itu saja. Jadi
ketika mendapat komentar yang atau kritik dari user atau dari komunitas, itu biasanya lebih diperhatikan oleh para produser film gitu, seperti itu. Itu kita kita juga menghubungkan komentar ini ke database movie, karena memang semuanya itu emang terkait apapun terkait pada film tersebut gitu. Lalu komentar berita seperti itu, dan komentar berita itu seperti ini berhubungan dengan genrenya. Jadi kalau ketika genre ini dipilih, maka akan memanggil yang sesuai genrenya. Misalnya katakanlah action, drama. Nah, itu akan database ini memanggil ID movie sesuai dengan genre yang dipilih oleh user. Dari saya masukannya hanya seperti itu, yang diterjemahkan oleh kawan-kawan yang lain dalam bentuk visualisasi dari website kita. Untuk saya rasa sekian untuk penjelasan tugas dari saya, dan coba saya untuk menjelaskan di tampilan lain ketika ada kesempatan untuk sedikit menjelaskan visualisasi dari website. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan atas kerjasamanya, dan juga kepada Ibu Vesa. Semoga tugas kami ini tentunya jauh dari ekspektasi yang Ibu harapkan atau yang kawan-kawan inginkan, terutama dalam presentasi saya. Saya mohon maaf, kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.